Miskori terus berdoa semoga kalian tetap semangat dan sukacita ya, tetap sehat dan kuat. Oke? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar matematika. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa memahami pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya dan kami bisa pergunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang penaksiran ya, atau kita belajar tentang pembulatan ya kemarin ya. Nah, tapi hari ini kita akan belajar menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan penaksiran. Tapi masalah yang dimaksud adalah hal-hal yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih yang kita mau pelajari? Kita langsung saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita. Dan soal cerita ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mama atau siapapun ke pasar dan membeli buah, daging atau hal yang lainnya. Nah, kita bisa menyelesaikan atau kita bisa menghitung dengan cepat ya, berapa bahan-bahan yang dibeli misalnya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di halaman 27 buku kalian di situ sudah ada soal. Nah, situ soalnya adalah yang soal contoh, Ratna membeli beras dan tepung ke warung Bu Mira. Ratna membeli 8/6 kg beras dan tepung 5/3/4 kg. Taksirlah berapa total tepung dan beras tersebut. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal-soal seperti ini, kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui serta atau yang ditanyakan. Nah, di sini kita mengetahui ya. Kita lihat. Diketahui. Ratna membeli 8/1/6 kg beras. Beras sama dengan 8/6. Kemudian tepung 5/3/4. Tepung 5/3/4 kg ya. Nah, lalu soalnya adalah taksirlah berapa berat total tepung dan beras tersebut. Nah, di sini ditanyakan adalah berat total, berarti dia akan ditambah atau dikurang? Ya, ditambah karena kan totalnya, berarti dia akan ditambah. Nah, berarti ditanyakan ya. Berat total. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kita membulatkan dulu ya, menaksirkan dulu angka-angka yang sudah ada di sini. Nah, kemarin kan sudah belajar membulatkan atau menaksirkan pecahan ya. Nah, kita langsung saja. Untuk yang pertama, jawabnya. Kita akan lihat ada beras 8/1/6. 8/1/6. Nah, kemarin kita belajar untuk membulatkan pecahan ini yang kita perhatikan adalah pecahannya di sini ya. 8-nya kita simpan dulu. Nah, kemudian kita mau melihat apakah 1/6 ini sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari 1/2. Kita lihat ya, 1/6. Caranya kemarin adalah kita menyamakan penyebutnya atau mencari KPK-nya. 1/6 dengan 1/2. Nah, kita bisa melihat KPK-nya di sini 6 ya. 6/6 sama dengan 1 kali 1 1. Lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1 3. Ya. Berarti kita lihat di sini penyebutnya sudah sama. Berarti kita lihat yang ini 1/6 ini lebih kecil dari 3/6 atau 1/6 ini lebih kecil dari 1/2. Lebih kecil. Berarti dia kalau dia lebih kecil dari 1/2 berarti pecahan itu dibulatkan menjadi 0. Nah, berarti di sini 8 ditambah 0 sama dengan 8. Oke, kita bulatkan menjadi 8 kg. Nah, sedangkan untuk tepung
3/4. Nah, sama 3/4 ini kita mau lihat perbandingannya dengan 1/2. Nah, kita bisa melihat di sini KPK-nya itu 4. Karena kan 2 masih bisa dibagi dengan 4, 4 juga bisa dibagi dengan 4. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian kita kali dengan 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Nah, kita lihat 3/4 dan 2/4 dia lebih besar ya. Lebih besar. Atau 3/4 ini lebih besar dari 1/2. Berarti 3/4 ini dibulatkan menjadi 1. Nah, berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6 kilogram. Nah, sekarang kita tinggal langsung menjumlahkan aja. Ya, jumlah beras dengan tepung 8. Sampai sini ya. 8 kilogram beras ditambah 6 kilogram tepung sama dengan 8 tambah 6 sama dengan 14 kilogram. Nah, ini jawabannya. Oke, bisa paham sampai saat ini? Bisa ya? Oke, kita akan masuk ke contoh selanjutnya ya. Nah, di halaman 27 buku kalian itu ada latihan. Kita akan mengerjakan yang nomor 2. Nah, pertama-tama kita harus memahami soalnya. Apa yang dikatakan oleh soalnya? Yang kita baca, Ayah Made memiliki sepetak sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 54,2 meter dan lebar 23,4 meter. Lalu soalnya taksirlah luas dari sawah Ayah Made tersebut. Nah, kita melihat Ayah Made memiliki sawah berbentuk persegi panjang ya. Berarti kita tuliskan diketahui. Kita bisa singkat dengan dik aja. Oke. Nah, punya sawah berbentuk persegi panjang. Nah, di sini dikatakan panjang sawahnya itu adalah 54,2 meter. Ini panjangnya ya, ini lebar. 54,2 meter. Lalu lebarnya 23,4 meter. Nah, lalu soalnya adalah taksirlah luas dari sawah Ayah Made tersebut. Berarti kita harus tahu rumus dari luas persegi panjang itu seperti apa. Nah, luas dari persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Panjang dikali dengan lebar. Nah, sebelum kita mengalihkan ini, kita kan belajar tentang penaksiran. Berarti kita harus membulatkan atau menaksir angka ini ke bilangan yang terdekat, ya. Oke, 54,2. Panjangnya sama dengan 54,2 meter. Atau sama dengan kita lihat 54,2. Nah, kita mau membulatkan satuannya ya ke satuan terdekat. Nah, di sini kita melihat 54,2. Kita lihat angka di belakang komanya. Dia ini kurang dari 5 ya. Berarti dia dibulatkan ke bawah. Nah, berarti 54,2 ini dibulatkan menjadi 54 meter. Lalu untuk lebarnya 23,4 meter. Nah, kita juga akan melihat sini. Kita akan membulatkan ke satuan terdekat ya. Berarti 23,4. Kita lihat komanya. 4 ini kurang dari 5. Berarti dia dibulatkan ke bawah menjadi 23 meter. Lalu kita sudah membulatkannya. Berarti kita tinggal kalikan ya, panjang kali lebar. 54,2 meter dikali 23,4 meter. Nah, tapi kita kan sudah bulatkan, jadi kita tinggal menuliskan luasnya sama dengan 54
meter dikali 23 meter. Kita bisa kalikan ya. Kalau bisa langsung tahu jawabannya, langsung jawab aja. Kalau misalnya belum, kita kalikan seperti ini. 3 kali 4 12, 91, 3 kali 5 15 sama 1 16, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2, 6 tambah 8 14 sama 1 2 1. Jadi hasilnya adalah 1242 meter persegi atau meter pangkat 2. Kenapa meter pangkat 2? Karena di sini ada meter, di sini ada meter. Jadi hasilnya adalah 1242 meter persegi luas tanah dari Bapak tersebut. Nah, untuk soal seperti ini bisa memahami? Semoga bisa ya. Nah, untuk ini kan masih termasuk perkalian ya. Nah, ada juga nanti soal-soal yang akan meminta kita untuk mengurangkan atau menjumlahkan, membagikan. Nah, kita harus memahami soalnya. Biasanya kalau soalnya itu mengatakan total keseluruhan, berarti dia itu ditambah. Lalu ketika ada soal yang mengatakan sisa, biasanya itu akan dikurang ya. Jadi benar-benar memang kita harus memperhatikan soalnya seperti apa ya. Kita tidak langsung ini kita bagi, tapi kita harus benar-benar memperhatikan perintah dari soal cerita tersebut. Oke, Miss Kori akan memberikan satu contoh lagi ya, supaya kita bisa lebih memahami lagi. Nah, masih sama di halaman 27, latihan kita nomor 4. Kita lihat soalnya. Ibu membeli 10,4 liter minyak goreng. Ya, kita tuliskan di sini. Diketahui minyak goreng ya. Minyak goreng sebesar 10,4 liter. 10,4 liter. Lalu minyak tersebut akan digunakan selama 5 hari. Ya. Lalu diketahui juga digunakan selama 5 hari. Nah, lalu pertanyaannya adalah taksirlah banyaknya minyak yang digunakan ibu per harinya. Berarti 5 hari kan? Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, dan kelima ini masing-masing berapa minyak yang digunakan oleh ibu. Nah, ditanya ya, banyaknya minyak per hari. Oke, nah kita akan menjawabnya. Pertama, kita akan membulatkan, menaksirkan total minyak goreng ini ya, 10,4 liter. 10,4 liter. Nah, kita mau lihat 10,4. Kemarin kan sudah belajar penaksiran atau membulatkan pecahan desimal ya. Kita melihat angka di belakang komanya, dia kurang dari 5. Ini 4 kan kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah menjadi 10 liter. Nah, 5 ini perlu dibulatkan atau enggak ya? Ya, enggak, karena 5 ini dia sudah bilangan bulat ya, jadi enggak perlu dibulatkan lagi. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya minyak per hari. Berarti minyak sebanyak 10 liter ini kan akan dipakai selama 5 hari. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya minyak yang digunakan per hari. Berarti caranya seperti ini. 10 liter kalau digunakan selama 5 hari berarti dia dibagi ya. Dibagi akan digunakan selama 5 hari berarti dia dibagi 5. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya berapa? 2 ya. 2 liter.
Berarti 10 liter minyak goreng ini yang akan digunakan selama 5 hari, tiap harinya itu digunakan sebanyak 2 liter. Ya, hari pertama 2 liter, hari kedua 2 liter, ketiga, keempat, kelima menjadi 2 liter semua ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya, kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 10 liter. Jadi sudah pas. Nah, gampang kan ya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ya, semoga nanti kalau misalnya ada soal-soal seperti ini kalian bisa mengerjakannya ya, atau mungkin bisa membantu mama di dapur mungkin yang ingin menghitung pemakaian minyaknya ya, jadi bisa dibantu. Oke? Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah merasa mudah atau susah? Ya, semoga dari penjelasan Miss Kori hari ini anak-anak John Level semua bisa mengerti ya. Nanti kalau misalnya masih kurang mengerti nggak apa-apa, langsung bilang aja ke Miss Kori atau Miss Wina ya. Nah, harapannya kita adalah dengan kita belajar menyelesaikan soal-soal cerita seperti ini, soal-soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Oke, selamat belajar, selamat terus berlatih. Miss Kori akan memberikan sedikit latihan supaya menolong kalian untuk tahu kapasitasnya diri kalian, atau tahu apakah diri kalian sudah bisa memahami pelajaran hari ini atau belum. Oke, silakan dikerjakan tugasnya, dan ingat kalau misalnya belum paham nggak apa-apa, langsung tanya aja ke Miss Kori ya, nggak perlu malu-malu, nggak perlu takut, nggak perlu dibilangin aku nggak bisa, nggak seperti itu ya. Kita akan menuntut anak-anak John Level supaya bisa ya, perlahan-lahan, tidak langsung harus bisa ya, karena namanya belajar itu adalah sebuah proses. Oke? Nah, kita akan menutup perjumpaan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami semangat untuk belajar matematika hari ini. Tuhan tolong kami, semoga apa yang telah kami pelajari bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan berguna untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Kiranya kami terus mengandalkan Tuhan, kiranya kami terus bisa menjalankan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. See you John Level.